Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya muliakan dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu saya pernah menjelaskan di majelis taklim ini, yaitu tentang hukum Natal, di mana kita kupas di sana bagaimana Natal itu menurut Bible. Bible itu orang-orang Nasrani menyebut Injil mereka dengan sebutan Bible. Nah, jadi Bible itu boleh juga kita sebut Perjanjian Baru. Nah, jadi kitab sucinya orang Nasrani itu kalau kita lihat dibagi dua, ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu disamakan dengan Taurat. Taurat Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Perjanjian Baru itu disamakan dengan Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka di mana-mana dunia orang Nasrani menyebutnya Bible. Jadi bagaimana Bible membahas Natal itu panjang lebar dibahas di dalam Bible. Dan bagaimana Islam juga membahas soal Natal. Nah, jadi di slide ini tentang hukum Natal yang saya tulis itu ada dua bagian pembahasan. Ini slide-nya cukup banyak. Ada, kalau nggak salah ada 35 halaman, 35 slide. Atau ada 30 slide. Nah, cukup banyak. Baik, nah sekarang mari kita lihat singkat saja. Kita mulai, kalau ini tidak saya bahas panjang lebar Bu ya. Ini singkat-singkat saja saya bahas kepada ibu-ibu supaya tahu. Jadi pertama, Natal dalam Bible. Apa definisinya, bagaimana sejarahnya, kemudian apa pula kesaksian daripada tokoh-tokoh agama Kristen tentang Natal. Nah, di sini definisi Natal. Kita mesti tahu dulu Bu, apa sih arti Natal? Natal itu secara etimologi Bu, secara bahasa, lughatan, itu artinya hari kelahiran. Biasa disebut dis natalis. Hari kelahiran atau hari jadi atau ulang tahun atau dirgahayu. Nah, itu pengertian Natal secara bahasa. Tapi secara terminologi maksudnya secara istilah. Nah, apa itu Natal? Natal itu biasa disebut Christmas atau Mass of Christ. Atau dengan kata lain, peringatan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu pengertian Natal secara terminologi. Nah, jadi yang saya ingin bicarakan di sini bukan yang secara bahasa, tapi secara terminologi. Jadi kalau kita dengar hari Natal, apa maknanya? Maknanya adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan sesuai keyakinan umat Nasrani yang meyakininya. Nah, jelas Bu ya? Bu? Ya, jadi saya tidak mau ikut campur atau saya nggak mau lompat pagar, saya nggak mau masuk ke dalam teologi daripada umat Kristen. Saya hanya ingin membahas soal Islam. Bagaimana umat Islam harusnya menyikapi daripada perayaan Natal. Nah, karena itu mari kita lihat. Jadi kalau kita dengar hari Natal, maka makna yang digunakan adalah makna terminologi. Nah, sekarang baik. Kita lanjutkan sejarah Natal supaya ibu tahu. Ini semua ada referensinya Bu ya. Sejarah Natal yang tercatat berdasarkan literatur yang sangat dipercaya. Pertama, dari abad pertama hingga ketiga miladia, abad 1, abad 2, abad 3 Masehi, tidak ada umat Nasrani yang merayakan hari Natal. Nah, tolong dicatat itu Bu ya. Jadi semenjak Nabi Isa itu lahir, yang mana kelahirannya ditandai oleh umat Nasrani sebagai tahun pertama miladi atau tahun pertama Masehi,
tahun pertama Masehi, ini di sini perlu kita tahu. Jadi dari abad pertamanya. Kalau abad itu berapa tahun, Bu? Nah, 1 abad berapa tahun, Bu? 100. Nah, sampai 3 abad berarti berapa tahun? Jadi selama 300 tahun tidak ada di dunia umat Nasrani yang merayakan Natal. Itu dulu kita catat biar kita tahu sejarah. Yang kedua, di awal abad keempat. Nah, di awal abad keempat berarti sudah lewat tahun 300-an. Di awal abad keempat, umat Nasrani berbeda dalam merayakan hari Natal. Jadi mulai muncul keinginan mereka untuk merayakan hari lahir, yaitu Isa putra Maryam alaihi wassalam. Nah, cuma mereka berbeda-beda. Ada umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 6 Januari. Ada juga umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 28 Maret. Ada juga umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 18 April. Dan ada juga umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 28 Juni. Bu? Bu? Berarti umat Nasrani ketika itu mereka tidak sepakat kapan harus merayakan Natal. Nah, kemudian sebelum tahun 354, catat itu, Bu. Sebelum tahun 354. Kita sekarang udah tahun berapa, Bu? 2022. Ini sebelum tahun 354 Masehi nih, Bu ya. Tidak ada umat Nasrani yang memperingati hari Natal tanggal 25 Desember. Tidak ada. Jadi umat Nasrani sebelum tahun 354 Masehi atau Miladi merayakan Natal itu tadi tuh. Ada yang 6 Januari, ada yang 28 Maret, ada yang 18 April, ada yang 28 Juni. 25 Desember enggak ada. Jadi kapan mereka mulai merayakan Natal tanggal 25 Desember? Di tahun 354, perhatikan di layar, untuk pertama kali hari Natal diperingati pada tanggal 25 Desember di Roma. Di Roma oleh siapa? Oleh Paus Liberius. Jadi Paus Liberius inilah yang mana saat itu kedudukannya ada di Roma yang pertama kali memperingati Natal tanggal 25 Desember. Kemudian berikutnya peringatan Natal 25 Desember mulai diterima. Nah, tadinya banyak umat Nasrani yang nentang di Eropa, nggak ada yang terima 25 Desember. Oh, nentang. Jadi Paus Liberius ini ditentang oleh berbagai macam sekte di kalangan umat Nasrani. Nah, baru mulai diterima di Konstantinopel. Kapan? Pada tahun 375. Dan baru diterima di Antakya pada tahun 387. Nah, mulai saat itu baru mulai menyebar di mana-mana bahwa Natal tanggal 25 Desember. Tapi Bu, bukan berarti mereka sudah sepakat. Enggak. Sampai hari ini, detik ini, umat Nasrani yang tidak merayakan Natal 25 Desember banyak. Nah, jadi mereka enggak sepakat. Nah, ada mereka yang enggak terima kalau tanggal lahir Nabi Isa itu tanggal 25 Desember. Banyak umat Nasrani, bahkan pendeta juga banyak yang enggak nerima. Nah, jadi kesimpulannya, saya tidak mau membahas lebih jauh soal teologinya, saya hanya menyampaikan fakta sejarah saja bahwa dari dulu sampai hari ini umat Nasrani, para tokoh agamawannya dari aneka ragam sektenya tidak sepakat kalau Isa putra Maryam alaihi wassalam lahir tanggal 25 Desember. Kira-kira sampai di sini jelas, Bu? Jelas, Bu? Jadi ini kita mengupas sejarah. Nah, berkenaan dengan ini, bagi mereka yang ingin literatur, buka saja Encyclopedia Britannica dan Encyclopedia Americana. Ini dua ensiklopedia berbahasa Inggris. Di sana diterangkan tentang apa yang kita sampaikan barusan. Nah, kemudian berikutnya pertanyaannya, lalu kenapa kok ada umat Nasrani
menjadikan kelahiran Nabi Isa itu tanggal 25 Desember. Kenapa? Nah, sebelum kita jawab, kita lihat dulu fakta yang ada ketika itu, Bu. Satu, dulu masyarakat Romawi, Bu, masyarakat Romawi di Eropa nih, dulu mereka itu menyembah dewa matahari. Sebelum Eropa masuk ke dalam agama Kristen, dulunya mereka penyembah matahari. Nah, dewa matahari mereka dikasih nama Dewa Mitra. Nah, kapan hari lahir Dewa Mitra? Orang Romawi melahirkan hari lahir Dewa Mitra tanggal 25 Desember. Bu, ini sebelum Kristen masuk nih, mereka sudah merayakan hari lahir Dewa Mitra tanggal 25 Desember. Yang kedua, bangsa Mesir, ini di zaman Fir'aun dan setelahnya, sebelum mereka masuk Islam, nah mereka juga punya dewa matahari, dan mereka juga banyak yang menyembah matahari. Matahari itu dianggap Tuhan. Nah, dikasih nama dewa matahari adalah Osiris. Jadi kalau orang Romawi bilang dewa matahari namanya Mitra, orang Mesir sebut dewa matahari namanya Osiris. Kapan dirayakan hari lahir dewa matahari di Mesir? Dirayakan tanggal 27 Desember. Yang ketiga, ternyata bangsa Persia, tahu bangsa Persia, Bu? Nah, di mana Persia? Iran. Nah, bangsa Iran, bukan Irak, Bu ya. Kalau Irak lain lagi, ini Iran pakai N. Nah, bangsa Iran juga sebelum masuk Islam, selain di sana ada Majusi, para penyembah api, mereka juga percaya ada dewa matahari. Dewa mataharinya dikasih nama Horus. Dewa mataharinya namanya Horus. Nah, kata mereka bahwa Dewa Horus ini lahirnya tanggal 28 Desember. Bu, kita udah keliling nih, Bu ya. Kita ke Romawi, kita ke Mesir, kita ke Iran. Nah, sekarang yang berikutnya, ternyata di Yunani juga ada dewa matahari. Nah, Ibu kalau baca sejarah kan dulu terkenal tuh, ada bangsa Yunani, ada bangsa Romawi. Pernah dengar, Bu ya? Nah, sekarang bangsa Yunani juga punya dewa matahari, dikasih nama Apollo. Nah, Apollo itu nama dewa matahari bangsa Yunani. Kata mereka hari lahir dewa matahari Apollo tanggal 28 Desember. Nah, kemudian di Brumalia, daratan Eropa, itu ada yang disebut hari raya Saturnalia. Nah, disebut hari raya Saturnalia. Hari raya Saturnalia itu dirayakan selama 1 minggu, 1 pekan. Tanggal berapa? Tanggal 17 sampai 24 Desember. Nah, artinya apa nih, Bu? Artinya penetapan 25 Desember sebagai hari Natal tidak terlepas dari pengaruh budaya paganisme masyarakat di Barat yang sudah berakar sejak lama, jauh sebelum kelahiran Yesus, sebelum kelahiran Nabi Isa. Jadi sebelum Nabi Isa lahir, memang bangsa Eropa itu paganisme. Mereka tuh penyembah berhala, mereka itu musyrikun. Bahkan mereka itu percaya adanya dewa-dewa. Nah, karena hampir semua, kalau kita lihat tadi, baik itu di Romawi, Mesir, Persia, Yunani, dewa-dewanya semua lahirnya bulan Desember. Jadi Desember itu memang bulan kemeriahan, kegembiraan untuk merayakan daripada kelahiran Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ini berpengaruh. Setelah mereka mengganti keyakinan, rame-rame masuk Kristen, mereka rame-rame masuk Kristen. Ada yang jadi Katolik, ada yang jadi Advent, ada yang jadi Protestan. Jadi di Kristen itu sektenya juga banyak, Bu. Ada 300 sekte lebih. Nah, Kristen itu banyak sektenya.
Tapi semua sekte ini, walaupun mereka tidak sepakat, tapi secara umum apa yang diambil oleh Paus Liberius tadi, bahwa bulan Desember dijadikan hari kelahiran Nabi Isa, nggak lepas dari pengaruh ini. Karena bulan Desember di sana udah terlanjur jadi hari lahirnya para Tuhan, para dewa. Akhirnya dijadikanlah tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Isa putra Maryam alaihi wassalam. Sampai sini jelas Bu ya? Ini sekedar sejarah. Baik. Nah, sekarang setelah kita bahas itu, kita lihat di sini bagaimana kelahiran Yesus dalam Bible. Saya tidak perlu bahas lagi. Bagi yang pengen pembahasan rinci panjang, silakan buka YouTube, dengarkan saja saya punya ceramah pembahasan 2 jam lebih Bu, kalau Ibu punya waktu. Nah, di Perjanjian Baru silakan baca Lukas 2, yaitu ayat 4 sampai 7. Nah, kemudian di Perjanjian Baru itu ada Injil Lukas 2 juga ayat 41. Kemudian itu yang pertama. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari ayat-ayat Injil yang tadi sudah saya sebutkan, satu, di sana ada keterangan, ada yang mengisyaratkan bahwa Yesus dilahirkan di Yerusalem pada waktu hari raya Paskah umat Yahudi. Hari raya Paskah umat Yahudi. Kapan hari raya Paskah Bani Israel? Hari raya Paskah Bani Israel jatuh pada awal musim gugur. Nah, musim gugur itu bukan musim hujan, bukan musim dingin. Nah, saya mau tanya, bulan Desember musim apa? Nah, kalau di kita musim hujan, kalau di Eropa musim dingin, salju turun. Sementara keterangan Bible bahwa Yesus lahir di awal musim gugur. Berarti Bible sendiri menolak kalau hari lahir Yesus itu tanggal 25 Desember. Baik. Nah, jadi sini Yesus dilahirkan bukan pada musim dingin atau musim hujan. Sehingga Bible sendiri menafi kemungkinan kelahirannya pada bulan Desember yang merupakan puncak musim hujan atau musim dingin. Jelas Bu ya? Nah, kalau mau lebih jelas lagi buka YouTube aja Bu. Ini saya singkat-singkat saja nih. Nah, ini biasanya saya jelaskan ini panjang lebar, saya kupas lagi. Jadi Ibu nggak usah kaget. Kalau saya tahu Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, dulu saya sekolah SMP di SMP Kristen Bu. 3 tahun saya di sekolah SMP Kristen Betel. Jadi yang namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tuh saya sudah pelajari selama saya SMP, dan setiap ulangan sampai ujian, nilai ulangan agama Kristen yang saya ikuti saya nggak pernah di bawah 10 nilainya Bu. Nah, jadi artinya saya pelajari betul dulu sebagai siswa, dan ternyata ada manfaatnya. Saat ini saya jadi ngerti cara buka Injil bagaimana, apa keyakinan mereka, mana ayat-ayat yaitu yang bermasalah dan seterusnya. Tapi lagi-lagi di sini saya tidak mau buka teologi Bu ya. Saya hanya ingin memaparkan bahwa di Kristen sendiri ada perbedaan. Isa itu lahir 25 Desember atau bukan. Di mereka sendiri ada perbedaan. Kira-kira jelas gak? Baik, berikutnya. Masih di Bible. Perjanjian Baru Lukas 2. Lukas itu nama Injil Bu. Jadi dulu setelah 300 tahun lebih Bu, Injil yang asli itu tidak ditemukan. Nah, setelah tidak ditemukan, akhirnya para agamawan itu mengumpulkan catatan-catatan tentang Injil. Nah, ditemukanlah ada 4 Injil yang dianggap oleh mereka itu mendekati kebenaran atau paling benar. Yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yahya atau Injil Yohanes. 4 itu yang mereka akui sebagai bagian dari Injil. Nah, sebetulnya di sana ada banyak, ada lagi Injil Barnabas. Injil Barnabas mereka nggak akui. Karena dalam Injil Barnabas dinyatakan Nabi Isa itu hamba Allah dan utusannya. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Nah, jadi Injil Barnabas di Indonesia sudah diterjemahkan Bu. Sudah diterjemahkan, banyak yang bisa baca. Tapi itu tidak diakui sebagai Injil. Nah, jadi Injil yang diakui, Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya. Nah, ini yang saya buka Lukas ini.
Nah, Lukas 2 ayat 8 sampai 11 diceritakan tentang kelahiran Yesus. Kemudian di Perjanjian Lama, nah itu ada Ezra 10, itu ayat 9 dan ayat 13. Kemudian di Perjanjian Lama juga ada Kidung Agung 2, yaitu ayat 9 juga sampai 11. Nah, kesimpulan dari ayat-ayat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tadi adalah satu, Yesus dilahirkan di Yerusalem pada waktu para gembala dan kawanan ternaknya masih sanggup di alam terbuka. Jadi dalam Bible disebutin waktu Siti Maria melahirkan Nabi Isa alaihissalam, itu banyak penggembala domba lagi menggembalakan domba di padang rumput. Nah, diceritakan begitu. Nah, artinya apa? Di Yerusalem pada musim dingin, manusia maupun hewan nggak ada yang sanggup di alam terbuka. Nah, karena dingin dan salju turun. Nah, sehingga ini membuktikan nggak mungkin Nabi Isa lahir bulan Desember. Karena kalau bulan Desember salju turun. Sementara keterangan Bible, waktu Nabi Isa lahir, banyak domba digembalakan di padang rumput. Berarti salju tidak sedang turun. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, jadi ini kesimpulannya Yesus dilahirkan bukan pada musim dingin. Dan bukan juga akhir bulan 9, bulan September. Apalagi Desember yang merupakan puncak musim dingin. Nah, kira-kira sampai sini jelas. Jadi ada dua penjelasan Bible bahwa 25 Desember nggak mungkin jadi hari lahir Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, dalam Perjanjian Lama, kitab Taware, 1 Taware 24 ayat 10. Ada lagi Perjanjian Baru, Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 23. Ada lagi Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ini tentang perbandingan kapan lahir Nabi Isa, kapan lahir Nabi Yahya. Jadi ini menerangkan tentang lahirnya Nabi Yahya. Sementara usia daripada Nabi Isa itu lebih muda 6 bulan daripada Nabi Yahya. Jadi kalau tanggal lahir Nabi Yahya ketemu, ya tinggal mundur aja 6 bulan. Nah, jadi tinggal mundur 6 bulan berikutnya baru Nabi Isa lahir. Nah, singkat cerita, di dalam Injil juga ada keterangan astronomi, yaitu dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12 yang menerangkan bahwa pada saat Nabi Isa dilahirkan ada bintang yang terang benderang, satu-satunya bintang. Nah, itu secara astronomi diselidiki, memang ada bintang semacam itu yang bisa muncul 840 tahun sekali. 840 tahun sekali ada satu jenis bintang diselidiki dalam dunia astronomi, itu muncul dengan terang benderang. Nah, kemudian mereka menyatakan bahwa bintang tersebut memang pernah muncul di bulan September ketika tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lagi-lagi fakta astronomi yang ada di Bible juga menolak Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Nah, kira-kira sampai sini jelas tidak? Oleh karena itu, sejumlah pendeta menolak kalau Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Saya ungkapkan semua, dia punya literaturnya, kita bisa lihat. Di situ ada Herbert Armstrong dan lain sebagainya. Mereka cerita panjang lebar soal pohon Natal dan seterusnya. Nah, kesimpulan. Nah, ini kesimpulan yang dari Bible ini, Bu, ya. Ini kesimpulan yang kita ambil dari Bible. Satu, data Bible menafi kemungkinan kelahiran Yesus pada bulan Desember. Tahu menafi, Bu, ya? Menafi itu menolak, meniadakan. Nah, kemudian dua, data astronomi juga menafi kemungkinan kelahiran Yesus pada bulan Desember. Kemudian yang ketiga, jadi ada pastor, bukan satu dua, banyak pastor dari beberapa sekte Kristen, itu juga ternyata menafi kemungkinan kelahiran Yesus pada bulan Desember. Nah, dari sini Ibu semua, saya ingin garis bawahi, kalau orang Kristen aja berbeda pendapat kapan Nabi Isa lahir, kenapa kita mau ikut campur? Bu, kita nggak boleh kita menyerang Kristen, nggak boleh menghina Kristen, nggak boleh mengganggu ibadah Natal mereka, nggak boleh. Biarkan mereka Natal, biarkan mereka bergembira, biarkan mereka berhari raya. Kita jangan ikut-ikutan. Loh, kenapa kita jangan ikut-ikutan? Kan menurut mereka katanya 25 Desember. Ternyata mereka sendiri berbeda.
Makanya saya nggak habis pikir kalau pendeta sendiri berbeda, kok ada kiai yang mengiyakan Yesus itu lahir 25 Desember. Apa dalilnya? Bu, jadi jelas Bu ya. Jangan ikut-ikutan. Jadi kiai, habaib, ulama nggak usah ikut-ikutan. Orang Kristen aja bingung kapan lahirnya. Lah kok kita ikut-ikutan bingung? Kita jangan ganggu keyakinannya umat Kristen, biarkan saja. Haram kita ganggu mereka. Nah, saya terangkan begini, bukan maksud saya untuk menyerang Kristen, enggak. Saya enggak punya bakat untuk menyerang ajaran orang lain ya, kawan. Saya hanya ingin melindungi umat Islam, menjaga umat Islam, menjaga jamaah saya di mana saja berada supaya tidak ikut-ikutan. Jelas, Bu? Jelas, Bu? Jadi kalau ada kiai, ada ustadz mengatakan ngikut Natal 25 Desember boleh, tanya, kiai am ustadz dari mana tahu Yesus itu lahir 25 Desember? Tanya ayat Quran yang mana, hadis Nabi yang mana, asar yang mana, atau Bible yang mana? Coba tunjukkan. Orang di Bible aja nggak ada kok. Apalagi mau cari di Quran, nggak ketemu. Nah, kira-kira jelas ya? Karena seseorang kalau bicara hukum harus punya dalil. Paham sampai di sini? Sudah atau lanjut? Lanjutnya bulan depan. Bukan ntar pertemuannya ibu nggak kebagian waktu buat ngomong, Bu. Lanjut. Mau lanjut? Nah, sekarang lanjut bagian kedua, Natal dalam Islam. Baik.